Monggo silakan. Apa menurut teman-teman Ya, yang sudah yang dimaksud dengan brand? sudah ada yang jawab nih, Coach. Brand itu sama dengan merek. Oke, terus apalagi Ya, silakan yang Mbak Nur ya, teman-teman Mbak yang lain Nur. ya. Oke, silakan. Ya, Ayo, ayo kita silakan. Siapa berpartisipasi. yang tahu apa itu brand? Ya, Brand itu merek. Oke, satu. ya, Ada lagi, silakan ketik. Nah, jadi bicara brand, ya pasti mindset kita adalah satu nama, satu simbol, satu tulisan, satu huruf, dan satu gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah identitas. Ya, identitas. Kalau bicara diri, maka kita punya nama, ya kan? Si Fulan namanya siapa, ya kan? Kos Ghazali nama siapa, kan? Kemudian di sini ada Pak Uhi Suhirna, ya kan, dikenal dengan nama itu yang dikenal sesuai dengan pribadi nama masing-masing. Nah, brand itu hampir mirip dengan nama itu, yang sebetulnya kita tidak sadar bahwa sebetulnya dari awal lahir kita punya brand menurut orang tua kita. Wih, di stempel brand nih sama orang tua kita supaya tidak sama dengan lainnya. Misalnya Kos Ghazali kebetulan lahirnya bersamaan dengan saya, tanggalnya, jamnya, tempatnya. Nah, dengan identitas nama itu jadilah pembeda sehingga satunya disebut Ghazali, satunya disebut Ari. Nah, gitu. Oke. Nah, istilah brand sendiri pertama kali digunakan oleh bangsa Inggris pada abad 19 sebagai bentuk memberi tanda pada hewan. Atau budak dengan memberi cap besi panas itu pada tubuh mereka yang saat itu mereka katakan burn, ya, dengan cara dibakar, kan ada stempelnya itu, kemudian ditaruh di salah satu sisi dari hewannya itu menandai, sama seperti yang saya ceritakan tadi, pada saat kita lahir pun kita sudah ditandai, ya kan, ditandai dengan nama. Dan brand itu mulai populer digunakan oleh orang-orang di Jerman dengan brand sama, yaitu menandai sesuatu, menandai digunakan tapi panas ya, saat itu masih digunakan dengan bahasa Jerman Brennen, ya, atau akhirnya kata-kata brand itu sebetulnya saja diciptakan. Nah, selanjutnya, apa itu brand? Nah, brand itu dapat diartikan sebagai identitas. Tadi saya bilang bahwa kita dilahirkan pun sudah memiliki identitas sama, ya kan? Kemudian kita punya identitas resmi dari negara namanya akte, ya kan? Dalam akte memuat semua identitas kita. Jadi yang membedakan antar sama baik itu manusia maupun tempat. Tadi saya bilang brand itu bisa sebuah huruf, bisa sebuah kata, kalimat, simbol, ataupun satu identitas warna, itu bisa disebut brand. Nah, sedangkan branding adalah sebuah kegiatan komunikasi, memperkuat dan mempertahankan sebagai dalam rangka memberikan perspektif cara pandang orang lain terhadap kita, dan itu dilakukan simultan. Branding itu artinya apa? Bahwa brand ini, kalau tadi disebut identitas, namanya identitas, kalau kita mengenalkan diri pada orang, pasti yang kita sebut nama saya Ari, gitu kan. Nah, itulah yang akan kita berikan perspektif pada orang tersebut, ya, supaya dia mengingat bahwa nama kita Ari, seperti itu, ya. Jadi mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif, ya, perspektif itu cara pandang lain dari kita. Nah, cara pandang yang bagaimana?
Oke, sekarang coba tulis chat apa pengertian sukses menurut Anda. Silakan, ayo. Saya buka chatnya lagi. Ya, sukses apa sih? Nah, teman-teman yang di sini 10 orang ini mungkin beda-beda. Sukses itu apa sih? Sukses itu melihat orang senang itu sukses. Atau saya lulus sekolah dengan cepat itu sukses. Saya coba ketikkan dalam proyek sukses itu apa, kawan-kawan? Ada yang punya ide? Yuk, teman-teman. Yang tercapai achievement. Oke. Dan lagi, silakan. Ayo, sukses itu apa sih? Ya. Mencapai target dan atau cita-cita. Oke, betul. Apalagi, ayo, satu, dua kali lagi. Sukses. Gimana, Kos? Ya, kalau menurut saya itu sukses ya adalah apa ya, melakukan sesuatu dengan bebas gitu. Maksudnya apa yang saya lakukan ya udah gitu, bisa dilakukan. Tidak ada halangan ya? Ya, tidak ada halangan gitu. Oke, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, selalu apa namanya? Nah, ini sukses ini bahagia gitu. Iya. Jadi cita terhadap sukses itu akhirnya tercipta. Sukses itu yang dikatakan tadi, kalau kita melakukan sesuatu itu tidak ada halangan ya. Kita mau pergi kemana, ternyata bensinnya cukup, maka sukses itu sama tujuan. Tidak ada halangan di jalan, tidak ada macet. Nah, tercapai tujuan ya kan dari WT Bekasi. Nah, sukses itu luas. Nah, seluas hati kita memandang dunia, ya kan? Pada saat kita dilahirkan pun orang tua kita sukses melahirkan kita. Itu sukses menurut orang tua kita. Makanya sukses itu bisa dibentuk. Ya, sukses itu bisa dibentuk oleh mindset, pemikiran, daya pemikiran kita sendiri. Oke, next. Nah, ini dia. Sukses tadi sudah ada yang nyebutin, berhasil, tidak ada halangan, beruntung, ya kan? Kemudian lebih baik, bebas, tidak ada halangan, menjadi itu saya bilang, ya kan? Kemudian mencapai tujuan, prestis, dan lain-lain. Nah, banyak sekali arti dari sukses karena memang setiap orang rasa sukses itu berbeda-beda, kan? Nah, kalau disebutkan ya dalam satu kalimat yang mendukung yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seorang dalam satu sosial. Nah, siapa yang seperti tahu ya, kita hidup ini bersosialisasi. Semua makhluk hidup ini ya, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan untuk saling berhubungan. Artinya status yang kita cari di dunia ini adalah status sosial sebenarnya. Makanya jangan di pertemuan yang lalu kita sempat berbagi juga di Instagram ya, Gus. Kita bicara tentang gimana sukses dengan peduli hati. Nah, ini saya tekan lagi karena kita ini adalah makhluk yang bersatu sosial. Artinya apa yang kita punyai untuk dipresentatifkan kepada orang itu haruslah yang positif. Tidak ada sih semua orang dunia ini yang ingin bahwa si Pak David di Jember itu menilai saya jelek, nggak ada, gitu kan? Pasti menginginkan semua orang mempunyai perspektif baik atau positif kepada diri kita. Itu suatu hal yang lumrah, ya, karena sukses itu adalah satu kehormatan atau prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan, ya, kedudukan seseorang dalam satu sosial.
Nah, komparasinya antara sukses dan branding. Tadi kan judulnya bagaimana menguak sukses personal branding, ya kan? Nah, komparasinya adalah kita harus mampu mengkerucutkan sukses dan personal branding tadi atau branding tadi. Dalam sebuah kesuksesan kita harus mampu memegang nilai prinsip sukses itu sendiri. Kalau nilai-nilai sukses itu kita punyai, tadi kan teman-teman saya tanya, apa sih sukses? Nah, tapi ada yang nggak ngerti, bingung. Nah, maka itu akan sulit menginterpretasikan diri menjadi memiliki nilai prinsip sukses, karena prinsip sukses ini nggak bisa saya bilang pada David atau Coach Gozali, sukses itu menurut saya Anda harus begini, itu nggak bisa. Sukses itu ada dan harus muncul dari diri. Ya, artinya yang pertama, mampu memegang nilai prinsip sukses. Kalau sudah punya prinsipnya, pegang dengan kuat, dan yang kedua, mampu menular kesuksesan. Ya. Yang ketiga, berintegritas pada pencapaian. Kalau sudah mempunyai prinsip, dipegang, ya kan, kemudian ditularkan, setelah itu harus punya integritas. Integritas itu komitmen. Ya, kalau ada pencapaian, jangan sampai saya sukses itu. Misalnya ini teman-teman yang masih kuliah, sukses itu coach kalau saya lulus kuliah harusnya 5 tahun jadi 3 tahun, itu sukses. Nah, menuju ke situ ya kan tidak punya integritas, tidak punya komitmen untuk mencapai 3 tahun tadi. Nah, tidak artinya sukses kan. Harus seperti itu, harus mampu berintegritas pada pencapaian. Jadi harus punya target, harus punya step by step-nya seperti apa. Keempat, mampu mendapatkan solusi. Nah, tadi ada yang tanya ada yang di chat bilang kalau kita sukses itu mampu melalui apapun tanpa hambatan. Nah, artinya dengan pasti yang sudah kita punya ini, kita harus tahu bahwa sukses itu mampu menghadapi hambatan menjadi pilihan solusi, bukan sebuah hambatan untuk memberhentikan langkah kita. Jadi misalnya kita mau usaha jasa ataupun punya produk, tiba-tiba waduh nggak punya modal, sudah berhenti, nggak usaha. Nah, itu Anda tidak sukses karena Anda tidak menjadikan hambatan itu menjadi pilihan solusi gitu. Jadi harus ada cara-cara yang menjadi solusi sehingga apa yang tinggi ini sebenarnya di sini. Nah, karena sudah bisa dilakukan, diurai dengan jalan-jalan solusi, maka yang di sini jadi pecah, yang dibikin kita hambatan mulainya dari sini, kemudian tuh mulut ke mata, membuat kita waduh menuju ke sana itu sulit ya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Tadi saya bilang kita ini makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu berinteraksi, ya kan? Karena kita dilahirkan dunia, tapi sebetulnya kita di dunia ini untuk mencari bekal di akhirat. Nah, kalau sudah bisa menyeimbangkan itu antara dunia dan akhirat, maka itu menjadi sebuah kesuksesan yang hakiki. Kalau cuma mengejar kesuksesan dunia, maka kesuksesan akhirat akan sia-sia menjadi nol. Tapi kalau hanya mengejar kesuksesan akhirat, hanya berada di masjid, hanya apapun, hanya kemudian berdoa saja, tidak ada usaha, itu juga kesuksesannya nol. Kenapa? Tidak ada seimbangnya antara dunia dan akhirat, gitu ya. Jadi yang kelima adalah mampu menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu kita butuh ilmu, ya kan? Kita butuh ilmu supaya
kita bisa menyeimbangkan. Caranya gimana? Nah, caranya 1, 2, 3 terus kita harus mampu menularkan, ya kan? Kemudian kita punya integritas dan kita mampu mendobrak hambatan jadi pilihan solusi. Kalau pasti apa sih? Jadi mampu membuat orang ingat akan Anda. Nah, tadi saya bilang kalau saya pertama kali bertemu dengan Coach Ghazali, yang diucapkan adalah saya Ali Prabowo. Pertama kali, gitu kan? Nah, itu supaya orang mengingat nama kita. Tapi setelah ingat, tidak hanya nama, orang menjadikan diri kita menjadi panutan. Itu bicara personal branding. Nah, jadi mampu menjadikan diri sebagai panutan. Nah, di depan bahwa yang clue-nya dari personal branding itu adalah kepositifan. Oleh sebab itu, ada orang yang dikenal kejelekannya kan, ya kan? Apa namanya? Semua yang kita inginkan dikenal adalah positifnya kita. Hanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu mampu menutupi kekurangan kita. Ya. Oleh sebab itu, yang ketiga, mampu membuat masyarakat memiliki penilaian tersendiri yang positif terhadap diri. Nah, kalau tadi sudah kenal kecuali kemudian kenal halnya, kemudian kenal aktivitasnya. Nah, harus mampu teman-teman apa namanya masyarakat itu punya penilaian positif terhadap teman-temannya. Ada yang punya passion di edukasi, ada yang punya passion di mentoring, ada yang punya passion di apa namanya konstruksi, ada yang punya passion. Setiap passion ini itu mampu menimbulkan kepositifan kalau kita mampu menimbulkan atau mengeluarkan personal branding kita. Nah, sering kita melihat satu public figure, ya kan, kemudian kita pasti ingat satu ketika kita ditanya siapa yang apa namanya pertama kali membuat jalan layang. Nah, kita pasti langsung kita mengingat kepositifan orang itu, ya kan? Nah, kita harus mampu seperti ini dalam rangka personal branding kita supaya dikenal oleh orang lain atau masyarakat. Nah, yang keempat, mampu mencapai pada penilaian terhadap diri. Nah, kalau tadi hanya nomor 4 adalah mampu memiliki penilaian memiliki penilaian. Yang keempat ini mindsetnya kita masuki bawah sadarnya bahwa orang itu akan terus mengingat kebaikan kita dan secara tidak sadar satu ketika bila mana dia berinteraksi dengan orang lain yang diingat adalah kita, ya itu dan kesuksesan korporasi. Nah, sekarang kita masuk pada inti apa itu edan. Ya kan? Edan itu ada 4 huruf, EDAN. Ya. Jadi setiap orang itu mencapai kesuksesan itu tidak sama. Ya, karena cara pandang suksesnya juga beda. Tidak bisa sukses itu hanya mengekor. Misalnya Anda suka kepada satu bintang film, kemudian saya ingin jadi MC seperti sama saja menuju situ Anda sendiri. Nah, oleh sebab itu ada caranya yang saya sajikan tips, yaitu EDAN. Nah, E-nya apa? Nah, educate yourself. Nah, belajar dan terus belajar. Nah, siapa yang di sini di ruangan ini pastinya mengalami atau menjalani pendidikan mulai dari
TK, SD, SMP dan seterusnya, ya kan. Bahkan dari sejak kita lahir pun kita mengalami satu era namanya pendidikan. Tapi kita tidak pernah mendidik kita sendiri untuk educate yourself. Terhadap apa? Terhadap yang kita sendiri, yang kita punyai. Yaitu personal branding. Saya sampaikan di slide ketika bahwa pegang teguh prinsip itu dulu. Apa sih sukses? Sukses menurut Anda beda sukses menurut saya. Tapi kalau sudah pegang, ya itu fokus seperti itu. Nah, apa sih kalau sudah prinsip itu dipegang, maka edukasi kepada diri kita supaya kita sendiri mengenal siapa sih yang paling gampang. Ya kan, biasanya habis mandi kita menghadap kaca, kemudian kita melihat kita. Ya kan? Nah, jadi tidak ada sendiri untuk mengenal diri secara penuh. Kemudian langkah kedua baru mengenal diri. Jangan sampai saya si Fulan, ya kan. Kemudian usaha saya ada di servis laptop, tapi enggak sedikit bisa servis. Nah, itu sudah kurang dari menampilkan atau memunculkan personal branding karena ragu pada diri sendiri. Tapi kalau tidak ragu karena Anda mengajari diri Anda, ya kan? Karena dalam tubuh diri ini ada berbagai unsur, ada mata, telinga, otak, hati, tangan, ya kan? Itu harus selaras dalam hal mengenal diri sehingga kita mampu mengenalkan diri pada orang lain sesuai dengan passion kita. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa selanjutnya mengenalkan kepositifan. Ya, jadi mengenalkan positifan itu kalau tidak bisa mengenal diri sendiri, maka itu tidak menjadi satu hal yang sulit. Saya ini kalau apa namanya kemarin diundang ke satu acara, kemudian saya disuruh demo produk, tiba-tiba ini ada pertanyaan yang tidak ngerti. Nah, karena pada saat itu Anda tidak mengenali produk itu sama dengan diri. Nah, EE-nya ini adalah educate yourself. Kita itu siapa sih kita itu? Ya, apa sih yang kita bisa tonjolkan dari sini? Didampingi oleh keprinsipan kita mengenal atau memegang kata sukses menurut kita tadi. Belajar dan terus belajar. D-nya apa? Nah, kita sekarang ke desain your personal branding. Ya, jadi kalau tadi sukses saya bilang itu bisa dibentuk, ya kan? Bisa dirancang. Personal branding pasti bisa dirancang. Ya, bangun personal branding sesuai dengan passion dan kemampuan. Sekali lagi, sesuai dengan passion dan kemampuan. Ya, jangan pernah meniru kesuksesan seseorang atau personal branding seseorang karena itu hanya merupakan suatu usaha yang sia-sia. Anda pengen seperti apa, Anda kemudian akhirnya stuck. Ya kan, karena bukan passion Anda, bukan kemampuan Anda. Tapi kalau sesuai kemampuan Anda, sesuai kesukaan Anda, pasti itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah selaras dengan hatinya. Gitu kan? Nah, hati prinsipnya sukses sudah dipegang, dirinya sudah dikenal, kemudian bisa menjelaskan dunia akhirat. Nah, baru kita membungkusnya dengan D ini, desain dia personal branding-nya apa sih? Itu yang di branding dalam diri apa? Tidak bisa. Contoh di sini ada kos saya ada kos IT ya, ada kos ya. Terus kemudian ada kos lain. Oh, ada di sini kemudian ada video juga. Nah, itu harus dilihat passionnya. Tidak bisa semua jadi coach. Ya, tidak bisa semua jadi mentor. Tidak bisa semua jadi guru. Pasti ada muridnya. Nah, demikian pula tidak semua bisa jadi misalnya artis. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Tidak semua orang bisa jadi
sesuatu yang quote unquote-nya adalah personal branding yang dimunculkan. Oleh sebab itu, desainlah, ya kan, personal branding Anda yang diinginkan. Namun usahakan sebagai pionir. Tadi saya bilang jangan meniru. Ya, jadikan itu sebagai pionir talent personal branding yang unik dan selalu mudah diingat orang. Nah, jadi kita menciptakan branding kita cari yang unik. Semua orang ya kan mungkin bisa mengajarkan misalnya cara membaca. Ada huruf A sampai Z bisa, tapi tidak semua orang bisa mendefinisikan ya kan A itu menjadi apa, C itu menjadi apa, karena cara pemikirannya beda-beda. Kita cari yang unik itu. Karena kita bisa menyajikan A sampai Z ini kepada masyarakat atau audiens kita, sehingga orang akan ingat, ya kan? Orang akan ingat, oh ternyata si dia itu pintar pantun, oh sehingga apa namanya apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan selalu ada unsur-unsur pantun misalnya. Nah, contoh misalnya saya bisa pantun, tapi saya memaksakan meniru seorang agar personal branding saya naik karena pantun. Tidak bisa, karena passion saya bukan situ. Itu tidak harus sesuai. Jadi desainlah personal branding ya sesuai dengan passion dan keinginan kita. Jangan dipaksa. Nah, kemudian ini sudah sekarang. Hanya adalah action digital. Nah, jadi di era yang sudah 4.0 ini mau melangkah 5 tahun lagi ke 5.0, itu mau tidak mau kita harus melangkah ke digital. Ya kan? Jadi kalau banyak pakar itu mendefinisikan ada milenial, ada baby boomers, ada Gen Y, Gen X dan lain-lain gitu kan. Itu hanya sebagai wacana. Tapi kita bisa masuk ke dunia digital walaupun kita gen manapun. Jangan pernah, oh saya sudah tua bisa ngikutin ini. Oh saya masih muda, terlalu apa namanya kurang ilmu saya untuk jangan. Action dulu, action digital banyak sosmed kita harus punya ya kan dalam rangka mempromosikan personal branding kita. Apa banyak IG, Facebook, dan Twitter, podcast, TikTok dan lain-lain. Kemudian kita miliki website, kita punya blogger, kita tulis, kemudian hanya punya, tapi tidak image. Sebagai seorang yang ingin menaikkan personal branding menuju kesuksesan, maka jangan pernah meninggalkan dunia digital untuk meningkatkan personal branding. Raih dominasi dari mesin tadi. Nah, dulu kalau ingat tuh waktu sebelum teman-teman tahu Google Map itu secanggih yang sekarang, ya kan? Dulu kalau kita ada di satu tempat, kita pasti sekali memanfaatkan fitur kamera. Oh, saya di sini, jepret. Nah, padahal di saat itu file digital itu di cloud, di dunia internet, kemudian menjadi satu big data yang sekarang ditampilkan di Google Map itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau kita bisa mendominasi sejak awal itu sesuai dengan personal branding kita, setahun ke depan katakanlah setiap orang ngetikkan misalnya owner Abon Sapi gitu kan, maka yang langsung muncul David Jember, contohnya begitu. Nah, jadi kita harus mendominasi itu dan meningkatkan potensi digital kita dan harus di action.
Di action itu hanya jangan dan sekali. Oh, saya punya IG punya, tapi postingnya sebulan sekali, postingnya seminggu sekali, gitu. Ya itu percuma. Jadi harus simultan dalam rangka meningkatkan. Nah, yang terakhir N-nya apa? Kalau semua sudah dilakukan EDA tadi, N-nya adalah now. Ya. Nah, don't delay. Lakukan sekarang, jangan ditunda. Kebanyakan orang ini ya kan hanya menjadi penonton karena mereka hanya melihat keberhasilan atau melihat terlalu banyaknya materi sana, tapi itu tidak meresap ke dalam diri untuk dimunculkan dirinya kepada orang lain dan jadilah mereka hanya penonton saja. Lakukan sekarang ya, atau kalian yang menonton selamanya. Jadi menunda sesuatu itu hanya akan menghangatkan pemikiran. Nah, orang itu kan kadang-kadang, waduh, saya tadi lihat materi di Edu Learning Academy jam 15 bagus ya. Materinya saya sudah punya. Tapi materi yang disampaikan tidak di action, ya kan? Dan nanti aja, nanti aja, nanti aja. Nah, itu penyakitnya. Nah, bisikan-bisikan itu yang akan menumpuk rasa malas kita sehingga lama-lama kita akan diri sendiri. Orang lain sudah persnelang 4, Anda masih belum persnelang 1 karena jalan di tempat dan menjadi penonton orang lain. Jadi menunda sesuatu hanya dengan mengangankan pemikiran, walaupun itu positif, hanya akan menumpuk. Misalnya sekarang 16 September, 16 Oktober, ada kawan Anda sudah mempunyai yang dijalankan tadi, personal branding, tapi Anda masih hanya mengikuti dan mendengar, tidak. Tapi itu now don't delay, jangan ditunda-tunda. Gitu ya kawan ya. Oke, itu dari saya. Sampai di sini, nanti materi akan kita bagikan. Jangan lupa segera di action, ya kan? Untuk personal branding Anda sendiri-sendiri, ya kan? Jika belum, kita bantu, kita turun supaya pada saat Anda bisa menentukan itu sendiri, maka itu akan menjadi satu hal yang sangat spektakuler. Seperti itu. Dari saya, Ari Prabowo, mohon maaf bila ada salah kata, salah tulis. Semua kesalahan ada di saya dan kebenaran ada di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Coach, ini ada yang bertanya. Ya, boleh. Ya. Ini bilangnya, tanyanya gini, sudah action dan eksis di sosmed, namun personal saya masih belum lihat, Coach. Itu bagaimana, Coach? Putus-putus, Coach. Nggak dengar? Oh, putus-putus. Ya, jadi ada yang udah action gitu ya, udah action dan eksis di personal, apa ya, udah di eksis dan action di sosial media gitu. Namun personal brandingnya masih belum terlihat. Ini. Itu bagaimana, Coach? Ya. Ya, dari Niko ya, Niko Nurman. Ya, coba ketik di kolom chat Mas Niko. Kira-kira menurut Mas Niko itu personal branding yang mau dilekatkan pada diri Mas Niko itu apa? Coba ketik dulu. Nah, jadi action dan eksis di sosmed kalau di, nah silakan Mas Niko. Apa nah? Udah keluar suaranya tadi. Ya, silakan Mas Niko nih, kan Niko nih. Calon coach juga ini ya, kan Niko nih. Ya, silakan. Silakan coach. Kak Niko. Ya. Ya, waalaikumsalam. Salam. Gimana Kak Niko? Silakan.
Putus-putus kok. Aduh, putus-putus ya. Ya, diketik di chat kan Niko, diketik di chat. Yang mau dimunculkan di personal brandingnya Kak Niko apa? Oke. Coba diketik di chat. Nah, nanti akan saya kolaborasikan dengan action dan eksis di sosmed, karena tadi pertanyaannya sudah action dan eksis di sosmed, namun personal branding saya belum terlihat. Nah, apa itu yang mau dimunculkan personal brandingnya? Sambil menunggu Kak Niko jawab di chat, silakan Kak Alim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini coach, yang mengenai personal branding kan lebih ke identitas ya. Yang kalau yang saya tanyakan itu lebih spesifik soal promosi saja, ya lebih ke spesifik lah, promosi mengenai promosi di Instagram lah Ya. Biar personal branding kita kelihatan kuat di Instagram tuh gimana? Soalnya kan ke Instagram kan sulit kan nyari follower, nyari pengikut gitu, atau gimana biar personal branding kita di Instagram tuh kuat gitu, sehingga minat untuk memfollow kita dan kita bisa meng-share info promosi-promosi kita, coach. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini saya jawab dari pertanyaan tadi bagus. Contoh misalnya di sini. Nah, kita misalnya 15 orang ini kumpul dalam satu ruangan, ya kan? Kemudian ada Kak Niko. Nah, pada saat Kak Niko bicara, pasti yang diinginkan adalah ke-14 orang lainnya adalah melihat, mendengarkan, dan menyimak apa yang disampaikan Kak Niko. Nah, sama di dunia sosial media. Di dunia sosial media itu didesain adalah sama seperti pada saat kita berkumpul dalam satu tempat, ya kan, dalam satu tempat yang kita bisa melihat satu sama lain. Nah, di sosial media itu walaupun jaraknya jauh, kita harus mencari attention. Ya, attention dari siapa? Dari pemirsa. Nah, pemirsa itu bisa sebelum dia jadi follower atau dia sesudah jadi follower. Oleh sebab itu, karena namanya attention, perhatian, kalau Kak Niko tadi maju di depan di ke-14 orang tadi yang berhadapan, diri saja tidak apa-apa, yang tidak jadi attention. Tapi kalau Kak Niko teriak-teriak, kemudian memberi semangat, kemudian memberi satu informasi yang sangat baik, itu menjadi attention bagi 14 orang lainnya di situ kan, di ruangan itu sosial media, IG, Facebook maupun Twitter lainnya. Kenapa orang